Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang bertema algoritma greedy. Saya Nuzha Fitriani, 2016 420016. Saya Christine Dwi Oktaviani, NIM 2016 420056. Saya Saferiana Rahmania, NIM 2016 420079. Presentasinya menjelaskan 1. Pengertian, kedua kekurangan dan kelebihan, ketiga karakteristik, dan keempat contoh implementasinya. Algoritma greedy merupakan metode ini digunakan untuk mendapatkan solusi yang optimal dari suatu permasalahan. Permasalahan ini akan diselesaikan dengan langkah per langkah. Pada setiap langkah tersebut akan dipilih keputusan yang paling optimal. Keputusan tersebut tidak perlu memperhatikan keputusan selanjutnya yang akan diambil. Dan keputusan tersebut tidak dapat diubah lagi pada langkah-langkah selanjutnya. Prinsip utama algoritma greedy merupakan prinsip take what you can get now, yang artinya pada setiap langkah dalam algoritma greedy yang kita ambil, keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah-langkah selanjutnya. Lalu kita namakan solusi tersebut dengan optimum lokal. Dengan cara pengembalian nilai optimum lokal pada setiap langkah, diharapkan akan tercapainya optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal sampai akhir. Kelebihan dan kekurangan algoritma greedy. Yang pertama, kelebihan algoritma greedy. Kelebihannya adalah cepat dalam bertindak atau fast response. Apabila sebuah program membutuhkan penyelesaian masalah secara instan dan juga cepat, algoritma greedy adalah salah satu metode yang tepat. Algoritma greedy tidak membutuhkan waktu lama untuk memikirkan opsi-opsi lain yang bisa dilakukan, serta tidak perlu mempertimbangkan baik buruk serta konsekuensi dari apa yang diputuskan. Yang kedua, kekurangan algoritma greedy. Kekurangan algoritma greedy ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Yang kedua, pemilihan fungsi seleksi. Mungkin saja terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memiliki fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma bekerja dengan benar dan menghasilkan solusi yang benar-benar optimum. Karena itu pada sebagian masalah algoritma. Yang terakhir, greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Karakteristik dari algoritma greedy yaitu memiliki prinsip take what you can get now, atau mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Kemudian saat mengambil nilai optimum lokal atau solusi pada setiap langkah diharapkan tercapai optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal sampai akhir. Algoritma greedy juga membentuk solusi langkah per langkah atau step by step, dan di setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Pada setiap langkah, kita membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum, dan harapan bahwa langkah sisanya mengarah ke solusi optimum global atau global optim. Algoritma greedy mempunyai persoalan optimasi atau optimization problem, yaitu persoalan yang menuntut pencarian solusi optimal. Dan ada 2 macam persoalan optimasi. Yang pertama maksimasi atau maximization, dan 2 minimasi atau minimization.
dan juga ada solusi optimum, yaitu solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi. Karena algoritma Grady membentuk solusi langkah per langkah atau step by step, maka terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Dan pendekatan yang digunakan di dalam algoritma Grady adalah membuat pilihan yang bisa memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal atau lokal optimum pada setiap langkah dengan harapan bahwa sisanya mengarah ke solusi optimum global atau global optimum. Dan perlu diperhatikan, optimum global belum tentu merupakan solusi optimum terbaik, tetapi suboptimum atau pursuit optimum. Alasannya karena algoritma Grady tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada atau sebagaimana pada metode exhaustive search. Dan kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada sebagian masalah algoritma Grady tidak selalu menghasilkan atau memberikan solusi yang optimal. Jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma Grady sering berguna untuk menghasilkan solusi hampiran atau approximation daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksaks. Dan bila algoritma Grady optimum, maka keoptimalannya itu dapat dibuktikan secara matematis. Contoh implementasi yang pertama, diberikan uang senilai 32, tukar 32 dengan koin-koin uang yang ada, yaitu 1, 5, 10, dan 25. Berapakah jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran uang tersebut? Dari soal yang tersedia itu tadi, koin-koinnya kan 1, 5, 10, dan 25. Kan kita mencari jumlah minimum koin yang diperlukan dari uang senilai 32, yaitu bisa dengan cara kayak gini, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu menghasilkan 32 koin. Yang kedua, bisa dengan koin 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 10 tambah 1 tambah 1 itu menghasilkan 7 koin, dan begitu seterusnya. Ada beberapa kok, ada yang 5, 6, ada yang 8, ada yang 10, 14. Itu banyak langkah koin yang dihasilkan, setiap langkahnya itu beda-beda, dan akhirnya menemukan dengan minimum hanya 4 koin aja, yaitu dengan koin 25 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Sekarang ditinjau dari minimum koin itu tadi, yang hanya 4 koin itu tadi, dengan cara gini. Langkah pertama, pilih 1 buah koin 25, itu totalnya kan 25. Terus yang langkah kedua, pilih 1 buah koin yaitu 5. Di total dari langkah 1 tadi kan 25, ditambah 5 jadi 30. Yang langkah ketiga itu pilihlah 2 buah koin 1, yaitu di total kan dari langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu di total. Akhirnya mendapatkan solusi jumlah koin minimum, yaitu 4. Itu solusi optimalnya. Pada setiap langkah di atas dari soal itu tadi memperoleh optimum lokal, dan pada akhir algoritmanya memperoleh optimum global.
optimum lokal itu yang mana? Optimum lokal itu yang langkah 1 itu tadi. Totalnya 25. Terus yang langkah kedua totalnya 30. Itu dari ketambahan 5 kan. Terus yang langkah 3 itu 32. Totalnya kan ketambah 1 tambah 1. Itu tadi. Terus yang optimum global itu yang mana? Optimum global itu solusi itu tadi kan mendapatkan jumlah koin minimum, yaitu mendapatkan jumlah 4. Itulah optimum global. Implementasi yang kedua. Di sini ada grab yang akan digunakan untuk mencari jarak terpendek dari titik A ke titik G. Untuk mencari jarak terpendek dari A ke G itu dengan cara berikut ini. Ada titik A. Titik A itu ada 3 jalur, yaitu AB dengan jarak 5, A ke E jarak 7, A ke D jarak ke 12. Karena jarak ke B paling pendek, paling dekat, yaitu kita pilih, yaitu 5. Jadi lokal maksimumnya yaitu B. Tandai dari A ke B, kemudian dicari lagi. Dari B itu ada 2 jalur, yaitu B ke C dan B ke E. Kita cari mana yang paling dekat, yaitu B ke E dengan jarak 1. Kita tandai B ke E. Kemudian kita cari lagi dengan dari E itu ada 3, yaitu ke E ke C, E ke F, dan E ke D. Dari ketiga jalur ini yang paling pendek yaitu E ke D. Kemudian ditandai D kan mempunyai 1 jalur lagi ke E ke F, yaitu dengan jarak 13, mempunyai jalur 1. Terus yang ke F, titik F mempunyai 1 jalur saja, yaitu ke G dengan jarak 3. Jadi jarak dari A ke G yaitu ada titik A, B, E, D, F, G. Dengan menggunakan algoritma Grady pada graf di atas, yaitu hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek yaitu A, B, E, D, F, G, dan hasil jarak terpendek yang didapatkan ini sebenarnya tidak tepat dengan jarak yang terpendek sebenarnya, yaitu A, B, C, G, atau A, D, F, G. Grady itu memberikan hasil yang cukup baik dengan kompleksitas waktu yang cepat. Hal ini mengakibatkan algoritma Grady itu sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang memerlukan kecepatan jawaban, bukan solusi optimal, misalnya pada game. Itulah yang disebut algoritma Grady. Tidak selalu mendapatkan solusi yang tepat atau global. Hal ini dikarenakan algoritma Grady itu tidak hanya mengutamakan solusi optimal itu aja pada saat itu mengambil yang memiliki nilai yang lebih kecil. Jika jarak yang sama, maka dia akan memilih jarak yang pertama kali dicek. Kesimpulannya, yaitu pertama, algoritma Grady itu mencari solusi optimum dari setiap langkahnya. Yang kedua, prinsip take what you can get now itu mengambil pilihan yang terbaik diperoleh saat itu, tidak melihat konsekuensi kedepannya yang akan diputuskan. Yang ketiga, tidak selalu mendapatkan solusi yang tepat atau global. Yang keempat, tidak membutuhkan waktu lama untuk memikirkan opsi-opsi lain.
Demikian beberapa hal tentang algoritma Grady yang bisa kami sampaikan. Jika di dalam penyampaiannya ada kesalahan dan kurang maksimal, kami mohon maaf.